Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Ya, marilah pelajaran IPA kali ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran IPA pagi ini masih bab 1 bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang A kemarin sudah kita bahas bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang B bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, akar sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 2 dan nomor 3, yaitu batang dan daun. Kita mulai batang. Berdasarkan jenisnya, batang pada tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu batang berkayu, itu contohnya pada pohon mangga, jambu, jeruk, karet, durian, kelengkeng, dan lain-lain. Kemudian batang basah itu pada pohon pisang, rumput, jagung, bayam, padi, dan lain-lain. Nah, kita bahas satu persatu. Yang A, batang berkayu. Ciri-ciri batang berkayu yaitu yang nomor 1, batangnya keras, ya, teksturnya keras. Kemudian memiliki kambium. Kambium itu apa? Kalau kita cari batang berkayu, kemudian kita pakai pisau, kita sayat, maka bentuknya akan seperti itu, ya. Seperti itu. Ini kalau mau mencangkok itu, ini kulitnya dihilangkan dulu. Nah, kemudian antara kulit dan kayu itu terdapat cairan, ya. Nah, cairan antara kulit dan kayu itu disebut kambium, ya. Kambium adalah cairan yang terdapat di antara kayu dan kulit. Fungsi kambium adalah ke dalam membentuk kayu dan keluar membentuk kulit. Jadi dengan adanya kambium maka batang makin lama akan menjadi besar, ya. Fungsi batang secara umum yaitu untuk menopang berdirinya tumbuhan, kemudian tempat melekatnya daun, buah, bunga, dan lain-lain. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanan pada tebu, sagu, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian sebagai alat transportasi, alat pengangkutan. Nah, kita akan bahas secara lebih mendalam sebagai alat transportasi atau alat pengangkutan ini, ya. Fungsi batang. Nah, fungsi batang sebagai alat transportasi dan alat pengangkutan ini, batang terdiri dari pembuluh xilem dan pembuluh floem. Nah, bentuknya seperti ini. Yang xilem itu yang di kayu, ya, yang di kayu ini xilem. Kemudian yang ini floem. Ini floem, ya. Nah, kambium itu yang melingkar ini adalah kambium, yang antara floem dan xilem itu adalah kambium, ya, yang hitam-hitam itu. Kemudian pembuluh xilem. Pembuluh xilem itu disebut juga pembuluh kayu karena berada di kayu, ya. Kemudian berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Jadi air di dalam tanah itu diserap oleh akar, kemudian disalurkan ke daun melalui pembuluh xilem, ya. Air itu mengandung zat hara, kemudian mineral, dan lain-lain, ya. Ya. Kemudian pembuluh floem itu disebut juga pembuluh kulit karena berada di kulit itu, ya.
berfungsi untuk mengangkut makanan atau hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, bisa diperhatikan floem itu yang di kulit yang hitam itu adalah kambium ya. Nah, kemudian batang basah tadi sudah kita bahas sedikit, contohnya bayam, pisang, jagung, rumput dan lain-lain. Ini ciri-cirinya batangnya lunak, mengandung banyak air, mudah roboh dan patah ya. Nah, demikian jenis-jenis batang. Kemudian yang nomor 3 adalah daun ya. Daun, fungsi daun adalah sebagai tempat memasak makanan tumbuhan. Nah, ini proses memasak makanan ini disebut fotosintesis ya. Fotosintesis itu terjadi di klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Jadi kalau daun yang tidak hijau itu tidak bisa masak makanannya sendiri tumbuhan ya. Jadi yang bisa masak makanan sendiri itu tumbuhan yang berhijau daun atau yang berklorofil. Fungsi daun berikutnya yaitu sebagai alat pernafasan tumbuhan. Nah, tempat pertukaran gas itu terjadi di stomata atau mulut daun ya. Hidungnya tumbuhan, hidungnya daun itu namanya stomata, tapi disebut mulut daun ya. Berdasarkan tulang daunnya dibedakan menjadi tulang daun itu ya seperti ini ya, tulang seperti ini tulang itu ya. Nah, ini seperti ini tulangnya, tulang daun ya. Berdasarkan tulang daunnya dibedakan menjadi tulang daun menyirip, itu daun jambu, daun mangga, daun rambutan, daun durian ya. Bentuknya seperti itu, menyirip seperti sirip ikan ya. Nah, kemudian tulang daun yang menjari itu seperti daun pepaya, daun singkong, daun ketela rambat, itu bentuknya tulang daunnya seperti jari manusia ya. Kemudian tulang daun melengkung seperti daun sirih, daun eceng gondok, daun waru, itu bentuknya melengkung seperti itu ya gambarnya. Nah, kemudian tulang daun sejajar, bentuknya seperti itu, yaitu daun padi, daun rumput, daun jagung, dan daun kelapa dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal, yaitu daun jambu, daun mangga, daun jeruk, daun singkong, dan lain-lain. Tunggal itu ya cuma satu ya, seperti ini ya, satu gitu ya. Tapi kalau majemuk itu satu daun seperti ini, ada cabangnya, dan tiap cabang itu ada daun kecil-kecil ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini namanya daun majemuk. Daun majemuk itu terdapat pada daun kelapa, daun putri malu, daun petai, daun asem, dan lain-lain. Daun melandingan juga ya, seperti ini daun majemuk. Kemudian daun tunggal seperti ini ya. Ya, demikian daun dan batang sudah kita bahas. Nah, besok minggu depan, pekan depan kita akan membahas bunga dan biji ya. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan latihan soal di Google Form. Marilah pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.